Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para sesepuh, para bini sepuh wonten ing lingkungan MI Darul Ulum Raksasari. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Mustahil. Alhamdulillah, ini kalau di Kementerian Agama itu menjadi KKB. Jadi ini ketua yayasan tapi privilege-nya seperti KKB. Jadi beneran kita pada siang hari ini dihadiri oleh perwakilan Bapak Komite, Bapak Sururi, dan juga teman-teman pengawas pembina, ada Bapak Daryanto dan juga Bapak Fatah Amin. Alhamdulillah, dua-duanya ini merupakan teman lama kami, dulu sama-sama di Tengaran. Kita berangkat dari Tengaran, saya dengan Pak Fatah itu dulu sama-sama di Tengaran. Makanya alhamdulillah ini bisa ketemu lagi, bisa bersama-sama lagi, bisa berkegiatan dan berjuang bersama. Dan teman kami dari kantor Mbak Handayani dan juga utamanya Ibu Kepala Madrasah beserta dengan Bapak Ibu gurunya. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah alhamdulillah kita semuanya senantiasa mendapatkan berbagai macam kenikmatan, utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat terbesar yang diberikan kepada kita yang insya Allah akan menjadi modal utama kita untuk bisa mendapatkan surga Allah SWT. Dan yang tidak kalah penting, kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik dan tidak terkecuali alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan PKKM 4 tahunan pada hari ini dan semuanya dalam keadaan sehat tanpa terkena. Salawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa jadi suri toladan dalam kehidupan kita dan juga sekaligus kita menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, utamanya Ibu Kepala Madrasah dan seluruh pendukung yang ada. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesiapan, kesediaan panjenengan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan alhamdulillah acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami melihat persiapannya cukup mantap, kan? Terbukti paling tidak ada berkas rombongan di depan ini. Saya ingat kami selama ini baru di sini kami melihat berkas-berkas ini paling banyak. Paling tidak berarti bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di madrasah ini sudah cukup banyak sekali. Maka kita berharap bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan secara tidak langsung, kalau kami yang dari luar ini kan tinggal mengaminkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan apalagi Bapak Ketua Yayasan kan lebih tahu terkait dengan apa yang terjadi di sini. Kalau kita nanti derek mau Pak, selama panjenengan memberi nilai baik, maka insya Allah kita akan memberi nilai lebih baik. Amin. Bosok Nyun Sewu mau ngear Husnul Khotimah mesti ditanya nih. Ini saya nopo saya? Jawabannya kan mesti saya. Pertanyaannya awal siji dadi real siji saya. Itu sing salah sing takok Pak. Berarti saya nopo mboten tapi saya nopo saya kan bisa. Makanya secara psikologis ya ini dalam rangka untuk juga memberikan semangat bagi kita semua. Karena di satu sisi saya yakin setiap tugas pekerjaan apapun pasti ada konsekuensi dan resiko yang
mendampinginya. Makanya sebagai orang yang di satu sisi diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin di madrasah ini, tentu saja ini bukan merupakan sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi di sisi lain harus kita lakukan dengan berbagai macam konsekuensi yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, maka dari itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesiapan, kesediaan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan kami juga mohon maaf mungkin kalau kedatangan kami agak sedikit terlambat, bukan berarti kami dalam tanda kutip mungkin mengesampingkan panjenengan, tetapi karena kebetulan kemarin itu kita mendapatkan informasi dari Kandil bahwa Bapak Kabar TU akan melaksanakan kegiatan Monek di Kabupaten Semarang. Nah, kita nyun sewu kedatangan pejabat pembeda itu tidak hanya nyun sewu, tidak hanya jenengan yang bingung Bu. Kita pun juga pasti ini mau kemana, di mana, nanti seperti apa, itu kan kami juga harus mempersiapkan. Nah, kemarin itu mohon maaf beliau menyampaikan ingin ke Mansuruh karena di satu sisi Mansuruh di samping juga ada PIP-nya, tentu saja program PIP, tetapi kebetulan Mansuruh kan kemarin baru saja mendapatkan bantuan SBSN. Nah, makanya di samping mau cross-check kaitan dengan kegiatan di PIP, maka sekaligus mau melihat sampai sejauh mana bantuan SBSN yang kemarin diberikan. Karena bagaimanapun SBSN ini memang menjadi salah satu istilahnya skala atau bantuan prioritas yang ada di Kementerian Agama yang jumlahnya juga cukup fantastis, walaupun mohon maaf sementara baru terberikan atau bisa diberikan ke madrasah negeri Pak. Jadi untuk yang madrasah swasta memang belum tersentuh oleh SBSN. Kalau yang di madrasah swasta bantuannya lewat format bantuan sarpras yang nominalnya memang agak berbeda. Kalau di sarprasan paling rehab atau RKB baru itu sejumlah 100 dan 150 juta. Tetapi kalau SBSN memang ini pasukan tempur itu nggih pasukan elit sing cara dhisik Prabowo niku Pak. Nah, Densus 88. Nah, SBSN itu demikian. Jadi memang skala prioritas untuk pembangunan tempat-tempat strategis, diantaranya ada KUA, ada madrasah yang harapannya itu nanti menjadi perbaikan citra diri Kementerian Agama yang bisa dapat dan sekaligus punya bangunan megah. Sementara ini yang baru ada 3 madrasah, lalu KUA dan PLHUT atau kegiatan pelayanan haji satu atap. Tapi sekali lagi mohon maaf karena ini kebijakan pusat Pak. Dan kalau kita nonton ke madrasah swasta jadi untuk bantuan swasta. Bukan namanya Pak. Apa? Dereng wayahe ngoten lho. Dereng mancine. Anak rakil. Isinya sekali lagi kami mohon maaf jadi Pak Kabar ingin sekaligus melihat kaitannya dengan perkembangan bantuan yang di SPSN. Nah, terus berikutnya karena memang dalam pelaksanaan kegiatan Monas itu juga tidak hanya di Madrasah Aliyah tetapi sekaligus di MTS dan MI. Makanya kemarin kami mohon maaf memang meminta yang paling dekat. Oh ya, kalau yang paling dekat ada di depannya itu malah ada MTS dan MI ya. Tapi setelah kita coba konfirmasi ternyata Pak mohon maaf Pak sedang ada kegiatan ada PKKN dan juga ada kegiatan tindak lanjut apa. Sampai dengan saya itu baru sadar kalau saya ikut kegiatan PKKN ini setelah di WA Pak Daryanto. Ini mohon maaf karena saya tidak melihat jadwal, saya pikir hari ini tidak ada, tapi ternyata malah di MI. Nah makanya ini alhamdulillah di satu sisi sekaligus kayaknya memang ternyata Allah mempertemukan kita di sini. Tadinya saya tidak kepikiran, nah ternyata sudah ada kegiatan PKKM di sini karena kami belum melihat jadwal. Nah, maka dari itu sekali lagi
kami mungkin mohon maaf ya kalau seandainya mungkin Mbak Anda ini kemarin kita minta untuk menginformasikan mungkin jenengan produk kelabaan ya ini. Itu Pak sehari kamu perlu separate di kafe. Nah itu karena di satu sisi kemarin tadinya mau di seputar Ungaran, sudah kami carikan tempat yang MAN, MTS, juga MI itu dekat di Pringapus, tapi ternyata akhirnya ke MAN. Nah maka dari itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali. Dan berikutnya kami juga mengapresiasi seluruh stakeholder yang ada di sini, mulai dari tentu saja yayasan, komite, kepala madrasah, dan juga yang tidak ketinggalan adalah Bapak Ibu guru yang turut mendukung kegiatan. Dan tentu saja atas binaan Bapak pengawas pembinanya. Sehingga alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang kami ketahui, kami lihat dan kami ikuti di MI ini berjalan dengan baik. Dan kami juga tidak terasa ternyata sudah 4 tahun. Ternyata perjalanan waktu itu sekarang begitu cepatnya, Pak. Mungkin kata hadisnya kan ini sudah zaman akhir, Pak. Itu akan datang suatu masa 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 kedipan mata. Yang lahir tahun 70-an, saya Pak Fatah, Pak dari Bapak Yayasan ini mungkin masih sempat menangi masanya 1 malam itu berlalu begitu lama, begitu panjang. Untuk bisa bermain-main kita nunggu zaman pada bulan, dan pada bulan itu kayaknya 1 hari itu berlalu begitu panjang. Karena waktu itu belum ada fasilitas apa-apa nih. TV semua orang tidak atau belum punya. Paling yang punya 1-2. Apalagi telepon, apalagi handphone, Pak, internet dan sebagainya. Waktu belum ada. TV ya hitam putih. Nah sekarang kita baru duduk di meja, apalagi sudah di depan TV, tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah malam. Koyo-koyo kita sekarang dikejar-kejar waktu. Pokoknya yang harap PKKM 4 tahunan itu dia orang kok mau tekan goni dan sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa memang waktu itu berlalu begitu cepatnya, dan semoga kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami mengapresiasi seluruh stakeholder, utamanya Bapak Ibu guru, karena bagaimanapun prinsipnya bahwa penilaian kepala madrasah ini tidak hanya menilai kepala madrasah saja, tetapi menilai kinerja madrasah atau lembaga ini secara menyeluruh. Satu saja komponen yang ada di sini, Bapak Ibu guru tidak melaksanakan tugas, maka bisa dipastikan tugas sebagai kepala madrasah tidak akan berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan, katanya dulu pernah ada praharan akreditasi, ternyata malah ada 3 guru yang 4 yang tetapi yakin saja bahwa ternyata alam atau Allah itu insya Allah akan justru mencarikan jalan yang terbaik. Dengan begitu kan justru kelihatan kira-kira siapa yang loyalitasnya itu bagus, yang betul-betul mau berjuang, dan saya yakin insya Allah dapat ganti yang lebih baik. Karena itu sudah hukum alam, manakala apa yang hilang itu kita relakan, ternyata kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Itu berlaku dalam rumah tangga juga enggak, Pak? Insya Allah di mana saja nih, bukan berarti ganti-ganti apa, ganti suami istri itu baik, enggak. Tapi prinsipnya bahwa apapun yang kita relakan pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Nah, makanya Bapak-Bapak sekali lagi kami mengapresiasi. Terus berikutnya mungkin kami ingin sedikit mengingatkan terkait dengan apa yang sering disampaikan oleh Bapak Kanwil kepada kita saat berbagai macam kegiatan, utamanya pada saat kegiatan pelatihan terkait dengan kepala kantor, kepala madrasah dan lain sebagainya, bahwa prinsipnya jabatan itu adalah amanah. Jadi siapapun yang diberikan tugas dan kewajiban
maka sudah selayaknya lah kita berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena di satu sisi konsekuensi menjadi kepala itu memang tidak mudah, tetapi di sisi lain insya Allah pahalanya juga berlipat. Karena apa yang dilakukan oleh kepala itu juga sesuatu yang luar biasa, maka sudah selayaknya lah apabila mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga. Nah, makanya Bapak Kepala Kantor sering menyampaikan situasi kondisi saat ini, apalagi Nyun Sewu menjelang tahun politik ini kan situasi kondisinya agak sedikit memanas. Tetapi di satu sisi kita harus memegang loyalitas kepada pimpinan siapapun itu. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu merupakan salah satu representasi dari situasi dan kondisi negara kita. Kalau sebentar lagi nanti kita akan mengadakan kegiatan pemilu dan mendapatkan pemimpin atau presiden, maka presiden itulah representasi dari perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagai presiden, pemimpin pemerintahan tertinggi, maka pasti akan punya visi dan misi yang harus didukung oleh semua pihak. Termasuk nanti kita di madrasah itu juga menjadi bagian dari visi misinya presiden. Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Karena nanti sekarang itu presiden manakala punya visi misi, kementerian harus mendukung visi tersebut. Kalau dulu kan menurut visi misi masing-masing menteri kementerian itu bisa berdiri sendiri. Resikonya ada menteri A yang punya kepentingan, ada menteri B yang punya kepentingan begitu dan sebagainya. Nah, visi misi dari pemerintah itu harus didukung semuanya oleh kementerian, termasuk di Kementerian Agama, termasuk di Kanwil, termasuk di Kemenak Kabupaten. Makanya manakala ada slogan madrasah mandiri berprestasi, maka kita pun juga bagaimana caranya untuk mewujudkan madrasah tersebut menjadi madrasah yang mandiri dan sekaligus berprestasi di bidang apapun. Karena sekarang eranya adalah era yang sudah sering kami sampaikan, era kompetisi, era persaingan. Maka mau tidak mau kita harus punya daya saing yang baik agar bisa diterima di masyarakat. Manakala kalau kita tidak punya daya saing maupun tidak punya prestasi, ya bisa jadi akan ditinggalkan. Nah, makanya di satu sisi visi madrasah mandiri berprestasi, mohon nanti untuk bisa kita dukung bersama-sama. Terus yang kedua, visi dari Kemenak Jateng itu punya slogan Kemenak Jateng Majeng. Jauh sudah pernah dengar ya? Majeng itu kalau dilihat dari visi dari pusat itu ingin menjadikan Indonesia yang maju. Maju itu kalau di Jawa Tengah dibahasakan dengan Majeng. Majeng itu artinya maju. Tapi itu juga merupakan akronim yang harus kita wujudkan bersama-sama. Majeng itu singkatan dari yang pertama apa? Saya kok jadi modern lupa. Yang pertama modern itu. Jadi M-nya itu modern. Bahwa kita sekarang karena hidup di era global, Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus bisa hidup modern. Artinya tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri, tapi harus bisa menempatkan dalam posisi yang adil. Jadi dimanapun, kapanpun kita harus bisa memposisikan diri kita di tengah-tengah, baik itu dalam hidup kenegaraan maupun dalam keagamaan di semua sisi. Lalu yang kedua adalah hanya akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu tidak hanya kita pertanggungjawabkan secara internal, tetapi semua orang ini akan bisa melihat. Makanya kan sekarang mohon maaf nih, sering kita dengar akhir-akhir ini ada permasalahan baik itu korupsi maupun juga yang sedang ramai itu ada putusan MK. Itu kan semua orang akan melihat, mendengar dan menilai. Itu orang ngerti permasalahan
benarnya barang itu akan memberikan penilaian dan lain sebagainya. Nah ini sekaligus mengingatkan kita akuntabilitas itu harus kita jaga dengan baik. Setelah akuntabel, maksudnya adalah jernih. Jadi aparat Kementerian Agama itu diminta untuk selalu menjaga kejernihan, kebersihan baik hati, pikiran maupun perbuatan kita. Apa yang kamu? Nah, terus yang terakhir N-nya itu adalah ngayomi. Jadi kita di setiap level kalau sebagai kepala madrasah ya ngayomi dari bapak ibu gurunya, terus di atasnya ada pak ketua komite dan pak ketua yayasan ini ngayomi guru kepala dan juga bapak ibu gurunya, di atasnya ada pak pengawas, ada pak kasih dan sebagainya. Prinsipnya bahwa kita itu saling berinteraksi. Jadi di satu sisi kalau kecil ke besar itu menghormati ya istilahnya. Kalau besar ke bawah atau tua yang istilahnya menyayangi. Jadi nanti tercipta harmonisasi. Nah lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita berharap madrasah ini yang di satu sisi sudah punya modal, apalagi di satu sisi di sini dekat dengan MTS Darul Ulum yang juga sudah berkembang dengan pesat kali. Juga alhamdulillah Suruh itu siswanya juga sudah hampir 1.000 semua itu. Nah kami berharap semoga nanti MI dan juga RA-nya juga bisa. Amin ya rabbal alamin. Dan itu salah satunya nanti diwujudkan oleh Bapak Ibu semuanya dengan catatan masing-masing menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Karena prinsipnya suksesnya panjenengan adalah suksesnya lembaga ini. Sebaliknya kegagalan panjenengan juga merupakan kegagalan lembaga ini. Maka kami sering menyampaikan prinsip utamanya sebenarnya kita dalam menjalankan tugas kewajiban itu kita harus memperdomani selalu berusaha menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak. Dan insya Allah di MI Darul Ulum Suruh ini, walaupun di satu sisi kayaknya guru kepalanya mungkin orang ini pun bosan jadi kepala madrasah, tetapi masalahnya kan bukan bosan tidak bosan gitu, bukan mau tidak mau, tetapi panjenengan itu masih dibutuhkan di lembaga ini. Nah, makanya monggo kalau kami melihat tadi juga sekilas dari gambaran yang disampaikan baik oleh komite maupun yayasan dan bapak pengawas, di satu sisi alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, kita suatu saat itu namanya perjalanan kan kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang loko itu sesuatu yang biasa. Tapi di satu sisi tadi kami juga melihat bahwa Bu Kepala juga menyampaikan agar bagaimana caranya kita bisa bersama-sama membangun visi dan misi yang ada di madrasah ini. Nah, visi misi madrasah itu harapan kita bersama nanti menjadi acuan kita untuk bisa kita wujudkan. Dan saya yakin atas kebersamaan panjenengan semuanya visi misi madrasah ini akan bisa tercapai dan madrasah ini nanti betul-betul bisa mewujudkan madrasah mandiri berprestasi. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena prinsipnya penilaian ini nanti lebih kepada apa yang sudah panjenengan lakukan dan bukti-bukti juga sudah ada di depan kita. Dan saya yakin Pak Komite, Pak Yayasan dan Pak Pengawas ini di satu sisi juga sudah mengetahui. Maka tinggal nanti kita merangkum bersama-sama dan kami berharap bahwa hasil yang didapatkan adalah hasil yang baik. Karena yang tidak baik kan tidak bisa jadi kepala lagi. Tapi kalau baik sekali maka harapannya nanti ini menjadi penyemangat nanti untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi semoga kegiatan kita pada siang hari ini senantiasa membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya, utamanya bagi perkembangan madrasah ini agar ke depan bisa berkembang dengan lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam mohon maaf bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.